Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini Sabtu 17 Juni 2023 di acara talk show Kebumen Eye Center dalam rangka memeriahkan acara Kebumen International Expo yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menyusun tema glaukoma. Sebelum acara dimulai, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Karisma Muhammad Sutomo, spesialis mata selaku pemateri. Tidak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada pengunjung yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara talk show pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Mulyaningsih, berdiri di sini untuk memandu jalannya acara talk show pada sore hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu pertama, pembukaan, yang kedua, acara inti, yang kedua, sesi tanya jawab, yang keempat, penutup. Untuk kelancaran acara, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Memasuki acara yang kedua, yakni acara inti talk show yang akan diisi oleh Dr. Karisma Muhammad Sutomo, spesialis mata. Akan tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Izin ya Pak Dokter. Nama Dr. Karisma Muhammad Sutomo, spesialis mata. Tempat tanggal lahir Leeds 2 Oktober 1991. Untuk pendidikan pada tahun 2010 General Practitioner Faculty of Medicine Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2018 Ophthalmologist Faculty of Medicine Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Professional Work Experience pada tahun 2023 hingga sekarang. Beliau sebagai dokter spesialis mata di Kebumen Eye Center, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Purbowangi Gombong. Yang ketiga, beliau juga menjabat sebagai direktur Kebumen Eye Center. Untuk organisasi, Dr. Karisma Muhammad Sutomo pada tahun 2023 sebagai anggota Perdami Cabang Yogyakarta. Kepada Dr. Karisma Muhammad Sutomo, dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengunjung dari stand Rumah Sakit Umum Purbowangi yang bekerjasama pada sore hari ini dengan Spesialis Mata Kebumen Eye Center. Di sini Rumah Sakit Umum Purbowangi yang memiliki program unggulan mata. Di sini pada hari pertama kita memilih topik glaukoma. Seperti yang dilihat pada di sini ada program screening glaukoma. Maaf dok, boleh diperlihatkan. Oleh karena itu kita malah mengenal apa itu glaukoma bersama-sama. Di sini saya akan dibantu dengan host. Di sini mari Nur Mulyaningsih. Nur Mulyaningsih di sini. Pertama adalah apa itu glaukoma. Biasanya orang datang ke poliklinik itu pertama pasti dok saya katarak. Kedua dok saya glaukoma. Biasanya seperti itu sebagian besar. Itu yang utama. Yes. Kalau katarak gampangnya kadang kalau kita nyentri matanya putih. Kalau glaukoma matanya bisa macam-macam. Bisa seperti mata orang normal, bisa matanya merah. Lalu apa itu glaukoma? Kok bisa menyebabkan kebutaan? Kok ada yang bilang kok di Google internet kok disebutnya pencuri kebutaan? Glaukoma itu adalah penyakit saraf mata karena matanya terlalu kenceng, gampangnya seperti itu. Kok bisa kencengnya mata kok kenceng itu gimana? Kalau kita ibarat mata kita kan bentuknya bola isinya kosong. Kayak kita main sepak bola itu kan kosong, isinya udara, dipompa. Nah, mata kita itu sebenarnya isinya air. Kalau nggak ada air, nah matanya kempes. Kayak bola kalau nggak ada isinya bisa air, bisa udara, bola atau balon, ya kempes. Mata kita kalau nggak ada air isinya, ya kempes. Nah, glaukoma itu kondisi kalau isinya air kebanyakan. Kayak kita pompa ban kenceng banget,
kita mompa balon sampai balonnya mau meletus, molor. Nah, mata kita kalau isinya air itu kebanyakan, resikonya kebutaan. Nah, kok bisa airnya banyak, kok bisa menyebabkan kebutaan? Gampangannya, kalau matanya kebanyakan airnya, itu tekanannya tinggi. Kalau misalnya, mohon maaf bapak-bapak ya, bapak-bapak kalau pompa ban tuh mau tekanan berapa? 40, 30, pakai alat ditancepin kan gitu. Nah, mata juga sama. Mata tuh ada tekanannya. Normalnya 20. Mata tekanan di atas 20. Ya, kekencengan sama kayak pompa ban tekanannya 60. Nah, ban tekanan 60 itu mesti nggak mau meletus. Kalau bapak-bapak di bagian bengkel-bengkel pompa ban itu tekanannya kan rata-rata 30, 40 ban itu, ban mobil, ban motor. Kalau ban kok tekanannya 60, berarti itu gampang bocor, gampang meledak. Nah, mata juga sama. Tekanannya kekencengan, nyuwun sewu, terburuk-buruknya sama kayak ban, matanya bisa isinya keluar. Jadi istilahnya meletus. Nah, yang berbahaya adalah saya tahunya saya itu glaukoma itu gimana? Mohon maaf, itu ada main bola kira-kira tahun 2000-an, tahun 2000-2005. Nah, itu ada yang tahu pemain Juventus, terkenalnya kan Juventus ini enggak? Ini contoh atlet yang kena glaukoma, dia khas. Ya, makanya tiap main bola pasti pakai kacamata. Kenapa kalau main bola pakai kacamata? Ya karena tadi matanya kena glaukoma, kenceng banget. Kalau matanya kena bola, matanya risiko meletus. Jadi fungsinya kacamata atlet sepak bola itu biar matanya pas dia main bola, kan dia atlet ya, itu nggak kenapa-napa. Padahal kalau kita lihat di dekat itu, si atlet itu matanya kayak orang normal. Itu kan matanya kayak orang normal, tidak merah ya, tetap putih, tengahnya hitam. Oleh karena itu wajib jika sudah terkena glaukoma mengikuti ini alatnya ya, namanya OCT ini. OCT. Jadi kalau OCT itu nanti bisa foto yang seperti itu, ada bola yang gambarnya di bawahnya pemain bola itu. Nah, itu kalau yang mata normal yang masih banyak merahnya. Yang sudah banyak putihnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi harus ditarik. Yang banyak putihnya itu sudah glaukoma. Biasanya kalau sudah banyak putihnya seperti itu biasanya sudah menuju buta. Nah, apakah orang glaukoma terus tidak bisa beraktivitas? Bisa. Wong dia jadi pemain Juventus bisa, dia main timnas Belanda bisa. Gitu. Nah, cuma kalau pengen beraktivitas padahal sudah kena glaukoma, itu pertama harus kontrolnya kurang lebih sekitar 2 tahun sekali, sama nanti dokter mata. Sebelumnya slide-nya diturut sebelumnya. Permisi, minta tolong slide-nya di previous lagi. Nah, yang berikut sebelumnya. Nah, jenis glaukoma yang berbahaya. Pertama, kita mengenal glaukoma itu apa sih? Glaukoma itu ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang glaukoma dari lahir. Berikutnya, next, faktor risiko. Nah, faktor risiko glaukoma itu apa? Nyuwun sewu nggih Bu, Bapak Ibu. Biasanya usianya di atas 40 tahun. Usianya biasanya 11-12 dengan usia-usia nyuwun sewu, usia-usia katarak. Tapi orang-orang dengan glaukoma rata-rata usianya yang kena itu sedikit lebih muda dibanding ketika kena katarak. Seperti itu. Terus yang biasanya lagi, dia memiliki riwayat keluarga glaukoma. Jadi kalau ada nyuwun sewu bapaknya, ibunya, kakeknya sudah kena glaukoma, sebaiknya keluarga yang lain juga diperiksakan. Nah, memiliki tekanan bola mata tinggi itu taunya gimana? Taunya itu kalau sering pusing. Gampangnya sering pusing. Itu sederhana sekali karena pusing itu bisa dari sakit mata. Pusing bisa sakit saraf. Pusing juga bisa hipertensi. Itu ya. Nah, ciri-cirinya pusing glaukoma itu apa? Pusingnya sekitar mata. Biasanya sih kita pengobatan. Jadi mohon maaf, pusingnya nanti sekitar ditanyakan sini. Pak, waktu saya Bukan sampai yang sini, saya pusing di sekitar sini. Oke.
Nah terus pusingnya sebenarnya tidak terlalu nemen, tidak terlalu nemen. Kalau pusing yang nemen biasanya kalau dengan mata merah itu harus dibawa ke UGD, itu namanya serangan glaukoma. Kalau serangan glaukoma itu harus dibawa ke UGD. Ciri-cirinya sakit kepala sebelah kayak migrain, terus matanya merah. Tapi kalau glaukoma yang biasa, pusingnya tidak terlalu khas. Nah terus ini nyun sewu sebelumnya, dia memiliki riwayat kacamata minus atau kacamata plus. Orang yang memiliki riwayat kacamata baik minus atau plus, nyun sewu deh Bapak Ibu semuanya, itu riwayat untuk kena glaukomanya lebih tinggi dibanding orang yang tanpa minus atau tanpa plus. Slide-nya bisa dilanjutkan. Nyun sewu juga yang cukup diperhatikan juga Bapak Ibu semuanya adalah jika memiliki riwayat penyakit diantaranya bisa berupa gula, darah tinggi, migrain, dan jantung. Sama ini ya, pengobatan steroid. Nah, obat kalau dibilangin steroid itu, oh itu apa gitu. Tapi rata-rata yang mengandung steroid dan biasanya Bapak Ibu tuh kelewatan, itu biasanya jamu-jamuan. Jamu-jamu tradisional. Steroid itu nama asli, nama medisnya kan steroid, itu gunanya untuk mengurangi peradangan, mengurangi radang. Jadi kalau misalnya bengkak bisa berkurang, panas bisa turun panasnya. Itu biasanya juga yang kadang sering kelewatan itu banyak dapat pada jamu-jamu tradisional nyun sewu yang bagian namanya seperti kunir, jahe, temulawak itu kalau dikonsumsi dalam bentuk jamu berkepanjangan. Kalau dikonsumsi untuk masak-masak nggak apa-apa ya, karena kandungannya tidak tinggi. Tapi kalau jamu-jamu tradisional diminum hampir sehari lebih dari sekali, itu biasanya dalam jangka panjang bisa menimbulkan katarak atau glaukoma. Tapi kalau sedikit ya, itu kan jahe, kunir, tapi kalau dalam bentuk masakan itu nggak apa-apa. Itu yang disebut dosis tinggi kalau benar-benar digilis gitu, terus airnya diperes kayak jamu, nah itu yang dosisnya tinggi. Tapi kalau cuma dipotong, masuk rebusan untuk makanan nggak apa-apa. Sama yang ini ya, pernah mengalami trauma mata. Trauma mata itu kadang-kadang orang tidak menyadari itu apa. Gampangnya kalau misalnya ada anak-anak pernah matanya kena bola gitu. Yang juga kalau pada saat Bapak Ibu bertani berkebun, matanya kecipratan daun-daunan, ranting seperti itu, semuanya kita sebut sebagai trauma mata. Itu salah satunya bisa menyebabkan glaukoma. Lanjut. Nah ini tadi gejalanya adalah tidak ada atau sangat ringan. Nah, glaukoma itu kenapa orang-orang sering datang ke rumah sakit biasanya wes kadung, wes telanjur, wes tingkat lanjut. Yaitu karena gejalanya hampir tidak ada. Biasanya kalau jenengan bangun pagi matanya kabur, pasti ke UGD, yakin. Ya. Hari ini sehat, besok matanya kabur, pasti ke UGD. Hari ini matanya jelas, besok kabur, pasti ke dokter mata. Betul. Nah, glaukoma itu tidak seperti itu. Glaukoma itu tidak seperti itu. Dia penglihatan mata menyempit, tapi yang tengah tetap jelas. Ini saya kasih contoh ya. Penglihatan menyempit itu kalau kita seperti pakai keker seperti ini. Karena normalnya saya melihat ibu ya, saya matanya ke ibu seperti ini, saya masih bisa lihat bapak di situ pakai baju biru, ibu pakai baju hitam, ada bapak pakai baju biru. Walaupun mata saya menghadap ke ibu. Kalau glaukoma, mata saya ngelihat ke ibu, saya bisa lihat ibu, tapi saya nggak bisa lihat sekeliling sini. Kayak gitu. Jadi matanya kayak pakai keker. Nah, karena pakai keker, saya masih lihat ibu masih jelas. Biasanya jarang ke dokter. Ke dokternya pas bener-bener udah nggak bisa lihat. Jadi normalnya kalau saya masih normal, saya masih bisa lihat ibu ya. Bapak pakai baju biru masih bisa, khususnya Mbak Ning pakai baju jilbab abu-abu masih bisa. Ada ibu pakai baju hitam, ada bapak-bapak pakai baju biru, ada bapak pakai baju krem. Walaupun saya tidak melihat, pakai penglihatan samping. Nah, kenapa orang telat kalau kena glaukoma? Ya itu, saya kalau lihat kemana-mana jelas. Tapi kalau begitu dilihat ini, ya saya cuma bisa lihat jelas ke situ aja.
sini semua udah nggak bisa lihat. Nah, terus yang menakutkan dari glaukoma itu udah sekalinya kena glaukoma dan sekalinya sudah kena, itu tidak bisa diperbaiki. Beda kayak katarak ya, semangat operasi katarak karena berharap habis operasi bisa lihat kayak gitu mesti. Itu di mana-mana seperti itu. Saya pengen operasi dok, saya katarak karena harapannya habis operasi jelas. Saya akan semua itu. Nah, katarak bisa. Kalau glaukoma, dok saya glaukoma. Kalau saya dioperasi, saya sudah sering pakai obat, nggak turun-turun, nggak sembuh-sembuh. Kalau saya dioperasi aja dok. Nah, bedanya kalau glaukoma itu pandangannya ibu ketika ke dokter itu adalah yang terbaik, tidak bisa diperbaiki lagi. Yang ada jadi tujuan pengobatan dan tujuan operasi itu adalah mencegah biar tidak buruk, mencegah biar tidak makin buta. Tapi penglihatan yang sudah hilang tidak bisa dikembalikan. Beda dengan katarak. Jadi kalau ibu, bapak ada yang operasi glaukoma, pandangan matanya habis operasi dan sebelum operasi itu sama aja. Tapi kalau habis operasi itu emang kemungkinan butanya sudah hampir tidak ada, seperti itu. Beda kayak katarak, datang nggak bisa lihat, pulang-pulang jelas. Nah, katarak glaukoma tidak seperti itu. Itu yang menakutkannya. Menakutkannya kalau katarak itu bisa dikembalikan, glaukoma tidak bisa dikembalikan. Yang bisa dilakukan hanyalah mencegah biar tidak makin buta. Next slide. Nah, ini kalau biasanya juga beberapa kali yang ke UGD ya, kalau sudah kena glaukoma kadang-kadang tidak bisa kena serangan glaukoma. Serangan glaukoma itu apa? Orang yang sudah glaukoma tiba-tiba mengeluh sakit kepala luar biasa dan matanya merah. Kalau sudah nggak bisa lihat tetap nggak bisa lihat ya. Jadi yang cuma dia kan dia sudah glaukoma, sudah kena, dokternya sudah bilang glaukoma, tiba-tiba biasanya pada saat malam hari itu kok tiba-tiba sakit kepalanya luar biasa, matanya merah, terus sebaiknya ke UGD. Itu namanya serangan glaukoma. Biasa terjadi pada orang yang sudah glaukoma. Kalau sudah pakai serangan glaukoma bisa sampai muntah-muntah. Nah, itu memang sebaiknya dibawa ke UGD ya, bukan cuma ke dokter rawat jalan ya. Kalau sudah serangan glaukoma pada orang yang glaukoma, sebaiknya dibawanya ke UGD karena langsung diberikan obatnya glaukomanya lewat infus. Karena kalau sudah seperti itu sudah tidak bisa rawat jalan lagi, rawatnya pasti rawat inap, obatnya perlu lewat infus. Saat kondisinya sudah stabil dilakukan operasi. Tapi ya tadi ya, habis dioperasi kalau sudah glaukoma nggak hijau padam, tidak padam. Dia dioperasi harapannya pusingnya, copot-copotnya hilang, glaukoma resiko butanya hilang. Tapi yang mata yang sudah hilang, sudah kabur, itu yang tidak kembali. Yang namanya serangan glaukoma itu mata yang kiri yang merah. Nah, tapi mata yang kanan yang tidak apa-apa itu sudah kena glaukoma. Nah, cuma kalau orang kena glaukoma kan tadi dari jauh kayak orang normal. Tapi kalau kena serangan glaukoma jadi merah seperti itu. Nah, yang digambar ini ilustrasinya dua mata kedua ya, kanan kiri sudah kena glaukoma, yang kiri kena serangan glaukoma yang harus dibawa ke UGD. Nah, kalau sudah itu ya, sudah sering glaukoma, obatnya tidak terkontrol segala macam, yaitu bisa sampai kebutaan. Oke, lanjut. Nah, ini glaukoma yang terjadi kalau, mohon maaf ya, biasanya di lingkungan kita tuh kalau mengkonsumsi jamu-jamu tradisional, bukan berarti jamu-jamu tradisional tidak boleh ya, boleh-boleh saja, tapi sebaiknya sesuai dengan anjuran yang dilakukan karena dia bisa menyebabkan glaukoma juga. Nah, kalau glaukoma yang karena obat-obatan ini bukan yang turunan. Jadi kalau kena glaukoma karena ini bukan berarti terus anaknya terus nurun glaukoma. Kalau yang glaukomanya bisa nurun ke anaknya tadi yang sebelum. Lanjut slide. Nah, yang ini juga sebagian kecil ada glaukoma yang bisa terjadi pada anak baru lahir dan glaukoma yang bisa terjadi pada anak-anak. 80-70% glaukoma terjadi pada usia di atas 40 tahun,
Tapi ada sebagian kecil glaukoma yang bisa terjadi di usia-usia remaja ataupun pada bayi baru lahir. Nah, tanda-tandanya biasanya emang kalau pada bayi baru lahir dia tidak bisa melihat ya, jadi dikasih senter nggak bisa melihat, terus matanya biru. Kalau pada remaja sebenarnya gejalanya sama kayak gejala glaukoma pada dewasa, cuma dia terjadi pada usia remaja seperti itu. Nah, sekarang kalau prinsipnya glaukoma itu apa? Nah, gampangnya prinsipnya glaukoma itu sama kayak hipertensi. Ya, hipertensi sama. Kalau orang hipertensi pasti keluhannya nyerinya, pusingnya di sini. Terus biasanya ngomongnya hipertensi itu, aku habis makan kambing, bisa kayak gitu. Habis makan kambing, hipertensi, mumet aku, bisa kayak gitu. Nah, sama. Ini hipertensi juga, tapi di mata. Beberapa jenis sehari-hari yang bisa menyebabkan glaukoma itu yang sudah ada penelitiannya itu rata-rata kopi dan juga rokok gitu. Nah, kalau kita bisa lihat glaukoma pandangannya seperti itu ya. Orang normal bisa melihat jalanannya dan orang-orang yang nyebrang. Nah, glaukoma itu yang hilang tuh samping-sampingnya, makanya orang-orang sering tidak menyadari. Ketika dia sudah glaukoma stadium lanjut seperti gambar yang ekstrim, glaukoma yang ekstrim itu, dia tetap bisa lihat, tapi cuma di tengah saja. Gitu. Dan kalau pertanyaannya kapan ataukah saya bisa sembuh dari glaukoma? Glaukoma kan menyeramkan. Saya bisa sembuh nggak? Sekarang saya juga bilang, hipertensi itu bisa sembuh atau tidak? Kalau kita tensinya tinggi, adanya kan terkontrol. Next slide. Apa yang sebaiknya dilakukan? Makanya ya, alhamdulillah di Rumah Sakit Umum Tubuhani yang bekerja sama dengan klinik mata khusus, itu kita ada program screening glaukoma. Sebenarnya sama kayak screening tensi ya. Kita mengecek tensi mata, kalau tinggi itu suspek glaukoma. Kita tidak bisa langsung bilang sekali tensi mata tinggi glaukoma itu tidak. Adanya suspek dulu atau orang yang dicurigai kena glaukoma. Glaukoma baru bisa didiagnosis ketika dalam 3 atau 4 kali kontrol berturut-turut tensinya tinggi. Jadi karena kadang kalau kita tensi kita pun kadang tinggi. Saya habis deg-degan, habis nonton film horor ada genderuwonya gitu ya, tensi saya tinggi, deg-degan saya, tapi belum tentu saya hipertensi ya, gitu. Saya hipertensi saat itu karena saya habis lihat film horor, saya ketakutan. Nah, orang glaukoma juga kadang-kadang tensi mata bisa tinggi sesekali kayak gitu. Tapi kalau dia sekalinya tinggi, disuruh kontrol lagi kok tinggi, kontrol berikutnya juga masih tinggi, baru itu yang disebut glaukoma. Jadi kalau deteksi dini, kalau dia dikontrolkan tensinya mata tinggi, terus kita melakukan tindakan OCT ini masih normal, OCT ini ya normal, ya itu kita perlu kontrol lagi dan kontrol lagi. Tapi ketika sekalinya di tensi mata tinggi dan ke dokter mata, alhamdulillah sudah ada alat OCT ini. Alat OCT ini menunjukkan saraf matanya sudah tidak bagus, itu juga bisa terdiagnosis glaukoma dalam sekali pertemuan. Jadi sekalinya ada yang terdiagnosis glaukoma, sebaiknya emang nanti putra putrinya juga sebaiknya juga diperiksakan glaukoma. Ya, rata-rata bisa sekitar 1 sampai 2 tahun sekali, tidak perlu sering-sering. Tapi kalau sudah glaukoma emang kontrolnya bisa sebulan sekali. Tapi kalau hanya ingin kontrol rutin belum glaukoma bisa sekitar 1 sampai 2 tahun sekali. Next slide. Pemeriksaannya sebenarnya nggak beda jauh ya, pemeriksaan mata biasa. Ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan di rumah. Nanti saya coba praktekkan dengan hostnya ya. Siap ya Pak ya? Gitu ya. Saya harus kontak mata, ini bisa gampang ya. Kontak mata dengan hostnya. Mata saya tidak boleh melirik, gitu ya. Nah, Mbak yang jadi pasiennya ya. Kayak gini. Tidak boleh kontak, Mbak harus kontak mata dengan saya. Ini ada jangan dilirik. Oh iya. Jadi matanya harus menatap saya. Normalnya dia masih bisa, gitu ya. Lihat mata saya ya. Ini jari saya berapa?
Jangan dilirik ya, jangan dilirik. Takut salah. Jangan salah nggak apa-apa. Kalau salah berarti periksa ke dokter mata Kak. Tak periksain. Gitu ya. Lihat dulu ya. Iya. Lihat saya ya. Iya. Nanti satu mata dulu. Yang kanan dulu. Oh, yang kanan tutup. Ya, yang kanan tutup boleh. Saya gini, berarti saya gini. Gini ya. Saya betul ini. Lihat dulu mata saya ya. Jangan dulu ya. Iya. Boleh. Iya. 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 Ya. Ini berapa? 2. 1. Sekarang gantian matanya. Gantian ini yang bisa itu ya. Saya asumsinya saya normal ya. Kalau saya nggak normal juga saya nggak bisa lihat. Gitu. Oke. Ini berapa? 3. 1. 2. Sebenarnya kayak gini. Karena kalau dia glaukoma, ya mbaknya bisa lihat saya, Iya. saya bisa lihat saya. Tapi ini semua Nggak jelas. sudah nggak bisa lihat. Jadi sederhana, bisa dilakukan di rumah. Tadi itu syaratnya nggak boleh lirik-lirik, saling tatapan mata, terus seperti ini. Kenapa sering terlupakan ya? Kalau kita lihat kan kita mau lihat kemana? Saya pengen lihat ibu, bapak, mbak, ibu itu. Jelas. Tapi kalau glaukoma kan yang jelas tidak jelaskan sekelilingnya. Itu yang menyebabkan kalau dibawa ke dokter mata sering terlambat. Ini, Bu. Baca koran, lihat HP, lihat TV masih jelas. Saya lihat TV jelas. Saya lihat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu tamu masih jelas. Tapi ketika saya harus lihat samping-samping sini, kalau glaukoma sudah tidak bisa kelihatan. Itu tadi sebenarnya bisa deteksi di rumah juga, seperti yang saya lakukan tadi. Minimal 2 orang ya, 2 orang yang saling berhadapan dan saling tatap-tatapan, tidak boleh melirik-lirik. Tadi tebak-tebakan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Next slide. Nah ini ya, kalau nanti misalnya ke dokter, pernah ke klinik mata, nanti biasanya di bagian depan itu ada yang matanya ditiup pakai sejenis alat, yaitu yang kita gunakan untuk mengukur tensi mata glaukoma. Yang alhamdulillah di Rumah Sakit Tubuhangi dan juga di klinik mata Pembangunan Center alatnya lengkap untuk mendiagnosis glaukoma. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada seluruh pengunjung yang telah mengikuti acara talkshow pada sore hari ini, saya buka sesi tanya jawab. Monggo bagi yang berkenan untuk menanyakan pertanyaannya kepada dokter kami, dokter spesialis mata, Dr. Karisma Muhammad Sitomanggih. Ini beliau dokter di Kebumen Eye Center dan juga beliau ini dokter di Rumah Sakit Ubowangi Gonggong. Monggo untuk semua pengunjung, bagi siapa yang mau bertanya bisa diangkat tangan. Bapak. Kenapa zaman dahulu kok saya masih itu 9 tahun itu pakai daun sirih itu. Daun sirih ini sekarang tidak berlaku karena mengandung kimia apa. Tapi setelah saya kadang-kadang tidak ada waktu pakai daun sirih dengan air yang sudah matang sedikit, itu padang. Itu sekarang tanya kepada dokter Pak Dirman itu Kebumen itu katanya Sudah nggak boleh. saja. Sekarang bacanya bapak polemik sih, itu mengandung apa. Ini tadi dari Bapak Jerman menanyakan dulu pada waktu muda gitu ya Pak ya, bisa menggunakan daun sirih gitu kan ya. Dan dulu menggunakan daun sirih itu bisa sembuh gitu ya Pak ya. Ternyata jadi cerah pada. Bisa cerah. Tapi kenapa dengan sekarang dengan zaman yang semakin modern dari dokter mata malah melarang tidak boleh menggunakan daun sirih. Ini seperti itu. Ada apa dengan daun sirih? Ada kandungan apanya gitu Pak ya? Mengandung kimia apa? Kenapa dari masyarakat menjadi tidak boleh menggunakan daun sirih ya? Kita bisa dijawab langsung oleh dokter spesialis mata. Monggo Dokter Karis. Terima kasih Bapak. Ini istilahnya adalah bahasanya di masyarakat dirambang kayak gitu. Dirambang dengan air rebusan atau air dari tanaman-tanaman tertentu. Itu memang dari perkumpulan dokter mata tidak menyarankan karena memang secara prosedur, secara pembuatan tidak berstandarisasi. Dan itu juga untuk bahan kimianya sendiri, rata-rata untuk pemrosesan bahan-bahan kimia tumbuhan, apalagi yang alami ya,
Kalau kita memproses sesuatu yang alami tanpa melalui proses yang terstandarisasi, memang ada zat-zat yang baik, ada zat-zat yang kurang baik di situ. Nah, sebenarnya kalau pengen ngerambang, terpaksa harus merambang, itu paling aman apa? Mata saya habis berkebun, matanya kena daun, kena pasir, kena ranting. Saya merasa kelilipan, saya pengen ngerambang. Sebenarnya rambang, kalau bisa dekat, itu kan mata kan jendela dunia ya. Mata itu sama kayak kita bepergian pakai helm yang ada kacanya di depan. Kita bisa melihat kalau kacanya di helm itu bening, ya kan? Gampangannya kalau kita naik motor hujan, ada tetesan air di helm kita depan ini, kita aja terganggu. Makanya kalau mobil ada wipernya, gitu kan? Nah, air yang dirambang itu sebenarnya itu kan mata. Jadi mata itu selain harus sembuh, harus bening, gitu ya. Sembuh bisa, bening belum tentu. Gitu. Beberapa pasien yang datang ke sini mengeluhkan kabur. Ya tadi itu datang langsung, dok saya katarak, dok saya glaukoma. Saya dicek. Ternyata tadi itu istilahnya bahasa medis adalah kornea mata. Itu bahasanya gampangnya, kalau kita pakai mobil itu bagian kaca depan yang dilapi wiper. Kalau kita pakai motor itu bagian kaca penutup. Gitu. Sudah tidak bening, sudah baruk. Jadi kalau kita pakai wiper mobil udah harus diganti, itu biasanya keret gitu, terus kacanya nggak bening. Kalau enggak, kita pernah kecelakaan pakai motor, kacanya baret, nggak bening. Nah, mata bisa seperti itu. Sembuh, merahnya sembuh. Biasanya kalau habis dari sawah, kelilipan, itu keluarnya merah, kabur. Jelas, dua itu. Merah sama kabur. Habis dari sawah, habis ternak, kelilipan tanaman, kalau nggak merah, kabur. Kalau dirambang ya, kadang yang bisa hilang cuma merahnya sembuh. Nah, kalau mata sudah tidak bening, sama kayak kaca yang sudah tidak bening, itu tidak bisa dikembalikan sama kayak glaukoma, harus dioperasi. Nah, kalau misalnya saya jauh dari puskesmas, saya jauh dari dokter mata, saya kelilipan, saya sebaiknya gimana? Paling aman, kalau misalnya sempat, yang perlu matanya memang perlu dialiri air biar kotorannya, pasirnya hanyut. Jelas. Kalau akses ke dokter atau tenaga medis dekat, silakan. Itu memang termasuk kegawatan ya. Tapi kalau misal jauh, saya harus apa? Kan seperti itu. Paling aman adalah dialiri air yang bersih dan air mengalir. Amannya adalah kalau misalnya bisa merebus air dulu, direbus, tunggu sampai suhunya dingin. Nah, air itu tanpa perlu dicampur apa-apa ya, tidak perlu dicampur daun-daunan apa-apa, dialirkan ke mata itu sudah paling bagus. Nah, mata plus itu kehilangan kemampuan untuk fokus melihat dekat. Karena tadi ya, otot-ototnya mengalami kelemahan sehingga tidak bisa melihat dekat. Nah, ini sebenarnya kembali ke mata yang ada plus minusnya ya. Plus ataupun minus itu obatnya hanya operasi. Kalau ada istilahnya, kalau kacamata itu adalah, saya punya istilah yang paling tepat menurut saya adalah alat bantu penglihatan. Kenapa disebut alat bantu penglihatan? Plus dan minusnya Bapak tetap ada di situ, cuma Bapak bisa melihat. Orang minus dikasih kacamata, ya minusnya tetap di situ, bisa melihat. Orang plus dikasih kacamata, bukan berarti plusnya hilang, tapi tetap bisa melihat. Jadi pengobatannya yang sederhana adalah lewat alat bantu penglihatan. Bisa berupa kacamata ya, itu yang sederhana, bisa berupa juga kontak lensa kontak. Tapi kalau mau hilang ya, disebut menyembuhkan plus atau minus, itu nggak dioperasi. Iya, seperti itu. Jadi kalau kacamata Bapak itu, ngagem kacamata itu namanya alat bantu penglihatan. Plusnya Bapak tetap ada di situ, tapi Bapak jadi bisa melihat walaupun plusnya ada di situ. Terima kasih untuk semua penanya yang pada untuk sore di Tokso Kebumen E-Center ini ya. Ini untuk menginjak waktu yang sudah sore, jadi saya tutup aja untuk acara Tokso pada sore hari ini. Tapi sebelumnya saya bacakan kesimpulannya.
yaitu bahwa glaukoma adalah kerusakan saraf mata yang diakibatkan oleh tekanan bola mata yang tinggi. Gejala yang bisa muncul yaitu salah satunya disertai tanpa adanya gejala atau gejalanya sangat ringan, penglihatan yang menurun, penglihatan yang menyempit, rasa sakit pada mata hingga terasa cokot-cokot, dan kemungkinan adanya faktor dari keturunan. Ada tips untuk menjaga mata agar lebih sehat dan lebih kuat, yaitu dengan cara 20-20, yaitu 20 menit untuk melihat jarak dekat, 20 detik untuk melihat jarak jauh, ya. Waspada bila terjadi salah satu gejala yang mungkin tadi bisa disebut, monggo bisa langsung diperiksakan di klinik kami, klinik mata Kebumen Eye Center, ya. Ini kita ada semboyan. Nanti kalau saya bilang Kebumen Eye Center, semua tolong menjawab, menjaga mata membuka dunia. Seperti itu, ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, ya. Kebumen Eye Center. Menjaga mata buka dunia. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Acara talk show pada sore hari ini. Demikian acara talk show pada sore hari ini. Saya sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam memandu ada kekeliruan dan kesalahan dalam berkata. Sebelum saya tutup, tadi monggo untuk yang telah berkenan untuk bertanya dan hadir, monggo untuk bisa nanti menerima souvenir dari kami, ya. Ada di mbak-mbak kami di belakang. Ya. Langsung saja, ya, saya undur diri untuk acara talk show pada sore hari